Ya, jadi transpirasi yang terjadi pada daun itu melalui mulut daun. Ya, ada yang tahu apa nama lainnya dari mulut daun? Ada istilahnya. Ada yang tahu enggak? Mulut daun disebut apa? Halo? Ada yang tahu atau tidak ada? Apa istilahnya kalau mulut daun? Hmm? Ada namanya Stomata. iya, stomata ya. Jadi nanti kita kan banyak-banyak itu berbicara tentang stomata. Kalian akan saya perkenalkan dengan stomata ya. Nah, jadi transpirasi itu 90% terjadinya melalui stomata. Sisanya baru melalui lentisel yang ada di bagian lain. Ya. Itu. Oke. Kalian bisa baca ini ya. Nah, ini kita bicara mekanisme ya. Nah, kalau bicara mekanisme, jadi di transpirasi itu dekat dengan mekanisme apa yang terjadi, bagaimana peristiwa terjadinya, ya. Nah, jadi kan kita bicara transpirasi itu penguapan air, ya. Nah, kira-kira itu airnya berasal dari mana? Kenapa bisa tiba-tiba ada air di daun yang diuapkan, yang dikeluarkan melalui stomata atau mulut daun? Dari mana airnya berasal, kira-kira? Dari Gimana? akar Bu kalau tidak salah Bu. Dari akar. Akar itu mengambil apa? Di dalam tanah ya, akar di dalam tanah, dia mengambil air ya. Ya, saya ada video kan kemarin ya. Di sini. Ya. Jadi yang mengambil air itu adalah akar ya di dalam tanah. Nah, jadi sebenarnya ada peristiwa-peristiwa ada karakteristik air yang saya skip ini materinya biar kita cepat ya. Jadi air itu bisa masuk ke dalam akar. Jadi sebenarnya yang terjadinya maksudnya air ke dalam akar itu bukan semata-mata karena akar yang mengisap, tapi memang ada karakteristik air yang membuat air itu bisa bergerak masuk ke dalam akar ya. Jadi ada namanya peristiwa osmosis, difusi, ya gitu ya, ada ikatan-ikatan molekul antara air dan benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga apa yang terjadi, air itu bisa masuk ke dalam dinding sel dari akar ya, kira. Jadi akar yang air itu masuk melalui akar ya di dalam tanah. Lalu di dalam akar itu ada jaringan ya, ada jaringan angkut, pembuluh angkut namanya silam. Nah, silam itu dari akar dia berasal. Jadi misalnya ini tanaman ya. Kelihatan ya video saya ya. Ini tanaman, akar kan ada di bawah tanah. Akar ini mengambil air. Air yang diserap oleh akar itu masuk melalui pembuluh silam. Nah, pembuluh silam itu kayak pipa kecil, dia ada di seluruh jaringan tanaman. Ada di batang, ada di daun, pokoknya dia ada di seluruh, dia penghubung lah. Kalau di manusia tuh kayak sistem sistem apa tuh, sistem transportasi makanan gitu ya. Nah, jadi dia mengambil air, melalui akar, lalu dialirkan oleh silam, karena silamnya ada di mana-mana, akhirnya mengalirlah air itu kemana-mana, termasuk ke daun ya. Nah ini, ketika sudah sampai di daun, air itu akan memenuhi seluruh sel yang ada di daun ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam daun itu ada kumpulan sel. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi oleh air, nah, ini stomata juga akan terpenuhi oleh air. Selnya ini ada dua di sini, ada sel penjaga. Ada guard cell atau sel penjaga. Nah, kalau dia juga terisi oleh air, maka dia akan membuka.
Nah, pada saat dia membuka, maka air itu akan keluar. Oke? Air akan keluar. Apalagi yang akan keluar? Ada O2. Ada O2 di dalam jaringan itu hasil dari fotosintesis. Oke? Itu juga nanti akan keluar. Jadi ada 2 senyawa yang keluar ya, ada H2O dan O2. Nah, ada H2O dan O2. O2 ya. Lalu pada saat dia membuka itu ada juga senyawa yang masuk. Senyawa yang ada di luar, ada di udara itu ada yang ikut masuk. Itu namanya gas karbon dioksida ya atau CO. CO2. Ya, ada CO2. Nah, CO2 itu nanti yang dimanfaatkan oleh tanaman bisa dalam fotosintesis. Oke. Nah, ini kalau kita bicara penampang daun ya. Jadi di daun itu ada 3 bagian besarnya. Ada bagian epidermis atas, ada bagian tengah atau mesofil, dan ada bagian epidermis bawah. Nah, di epidermis atas ini dia sel-sel ini, kumpulan sel-sel epidermis ya. Jadi membentuk jaringan epidermis. Lapisan terluarnya ada kutikula. Kutikula. Jadi biasanya di epidermis ini ditutupi oleh kutikula yang warnanya bening atau transparan ya. Sehingga apa? Sehingga sinar matahari itu bisa tembus. Bisa menembus lapisan epidermis masuk ke dalam mesofil. Nah, itu nanti akan sangat berguna pada saat fotosintesis ya. Nah, di sini di lapisan tengah atau mesofil itu ada 2 jaringan utama di sini. Ada jaringan pagar yang bentuknya seperti tiang-tiang berdiri tegak ini ya. Namanya jaringan pagar. Lalu di sini ada lagi jaringan yang berhamburan seperti bunga ya kalau kita lihat sekilas. Ini namanya jaringan bunga karang. Nah, di epidermis bawah itulah terdapat mulut daun ya, terdapat stomata. Nah, di sini juga nanti ada pembuluh xilem dan floem. Oke. Nah, ini kita yang secara keseluruhan itu. Nah, ini ya. Jadi di sini ada lapisan atas, lapisan tengah atau mesofil, dan ini lapisan bawah, epidermis bawah. Ada jaringan pagar dan ada jaringan bunga karang. Ya. Lalu di sini ada pembuluhnya. Di dalamnya itu adalah pembuluh xilem, di luarnya pembuluh floem. Nah, inilah yang mengangkut air, yang xilem ini. Jadi xilem dan floem itu ada di mana-mana juga. Dia selalu bersamaan dari akar sampai ke seluruh bagian tanaman lainnya. Ya, jadi air itu diangkut melalui xilem, dari xilem keluar menuju ke semua sel-sel, mengisi semua rongga yang ada, mengisi sel penjaga. Pada saat semuanya sudah penuh, ini akan membuka. Nah, pada saat stomata membuka, apa yang akan keluar? Air, Bu. Air dengan Udara. Oksigen. apa? Oksigen ya. Jadi ada H2O air dengan oksigen. O2. Apa yang masuk? Gas apa yang masuk? Karbon dioksida. CO2. Karbon Ya, dioksida. ada CO. Iya, betul sekali ya. Ada CO2 yang masuk. Itu nanti akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Ya. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jadi itu saja intinya. Kalau ditranspirasi itu. Intinya bagaimana akar bisa masuk, air bisa masuk dari akar, kemudian mengisi seluruh rongga tubuh, lalu terjadi penguapan. Ya, kenapa bisa terjadi penguapan? Karena misalnya udah cuaca sangat panas, suhu sangat panas, misalnya pada siang hari. Jadi pada siang hari itu kecepatan transpirasi sangat besar ya dibandingkan di
malam hari misalnya, karena sangat dipengaruhi oleh suhu. Apa tujuannya dia melakukan transpirasi? Salah satunya mendinginkan suhu tubuhnya. Nah, tentu manfaat lainnya pada saat ada transpirasi itu tentu terjadi transportasi air ya. Jadi diantarkanlah air itu karena adanya transpirasi itu, ya. Jadi pada saat panas itu dia butuh mendinginkan badannya, makanya dia mengisap. Jadi tetap ada daya isap dari daun. Ada daya isap, jadi dia mengisap air. Nah, untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Dan pada saat itu juga, pada saat yang bersamaan terjadi transportasi air ke seluruh bagian tanaman karena sangat dibutuhkan ya untuk metabolismenya. Nah, tapi karena air yang masuk itu banyak, yang dibutuhkan hanya 1%, ya 90%-nya itu akan dibuang. Ya, nah ini stomata ya. Kita lihat stomata itu selalu bergerak membuka dan menutup. Ini pada saat diamati di bawah mikroskop di daun itu dia selalu membuka dan menutup pada saat banyak air di sel penjaganya. Nah, ya, seperti buah peach. Nah, ini ada 2 sel penjaga, God cell atau sel penjaga yang mengatur terbuka dan tertutupnya mulut daun. Tuh ya. Nah, oke, gampang kan? Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita masuk ke fotosintesis? Ya, intinya di situ aja transpirasi itu, mekanismenya begitu. Jadi ada daya isap daun, ada karakteristik ikatan molekul antara air dan akar sehingga terjadi pergerakan air masuk ke dalam akar. Lalu ada ada senyawa yang keluar dan ada senyawa yang masuk pada saat transpirasi ya. Oke. Sekarang kita coba ke fotosintesis. Kalau fotosintesis itu pengalaman itu bisa sampai 4 kali pertemuan untuk bisa dibahas dengan baik. Kan kita sudah rekam ya. Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses ya atau peristiwa. Jadi kita sebut sebuah metabolisme atau ada proses di situ, ada proses pembentukan dan ada proses pembongkaran. Terjadinya di mana? Terjadinya di dalam sel, ya, dalam sel. Jadi tanaman itu bagian penyusun terkecilnya adalah sel, ya. Jadi sel dulu, kumpulan sel membentuk jaringan. Kumpulan jaringan yang sama fungsinya membentuk organ. Organ itu ada daun, ada batang, ada akar. Nah, sedangkan fotosintesis itu terjadinya di dalam sel. Nah, selnya siapa? Selnya siapa tempat terjadinya fotosintesis? Dia sangat bergantung pada klorofil. Ya, ada yang pernah dengar klorofil? Klorofil? Apa itu? Penghijau daun. Ya, zat hijau daun. Jadi fotosintesis itu sangat membutuhkan klorofil untuk terjadinya. Dan klorofil terbanyak itu ada di daun, kan? Karena daun yang lebih dominan berwarna hijau. Nah, jadi fotosintesis itu banyak sekali terjadi di daun. Di batang terjadi tidak fotosintesis. Kalau di batang ada zat berwarna hijau, itu bisa saja terjadi fotosintesis di situ pada selnya. Tapi jumlah fotosintesis terbanyak itu terjadi di daun, ya. Di daun di dalam sel yang ada di daun. Nah, jadi kalau kita lihat dari katanya saja itu ya, fotosintesis itu dari kata foto. Foto dari kata foton, ya. Foto itu berasal dari kata foton. Foton artinya apa? Artinya cahaya. Ya, sintesis adalah pembentukan.
Jadi suatu proses yang berlangsung yang memanfaatkan cahaya ya, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu sebagai sumber energinya. Oke, sumber energinya nanti akan berubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon organik yang berasal dari molekul karbon dioksida dan air. Artinya apa di sini? Senyawa yang dibutuhkan ya. Jadi bahan dasar atau bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan untuk fotosintesis itu ada 2 ya. Yang pertama ada senyawa karbon dioksida ya. Dari mana tadi karbon dioksidanya berasal? Dari peristiwa apa? CO2. Halo? Iya, Bu. Ya. Ya. CO2-nya berasal dari mana? Suara saya bagus jika nggak sampai terputus-putus. Jelas Iya, sih, Bu. Bu. Jelas. Ya, direspon saja ya, kita diskusi lah ini ceritanya. Ini kan fotosintesis, bahan bakunya itu CO2 dan air. Nah, CO2 itu asalnya dari mana? Dari mana dia Matahari. datang? Matahari. Sinar matahari. Proses fotosintetik. Dari proses respirasi, Bu. Kenapa ada respirasi? Mekanisme transpirasi yang barusan kita bahas tadi. Ya kan? Tadi kan dibahas itu pada saat dia bertranspirasi. Stomata membuka, H2O yang masuk, O2 keluar. Salah. H2O keluar, O2 keluar. Apa yang masuk tadi? CO2. Nah, CO2 kan? Nah, jadi CO2 ini yang kita pakai di sini di proses fotosintesis. Nah, jadi pertanyaannya saya balik. Jadi karena bahan bakunya fotosintesis adalah CO2 dan air, CO2-nya dari mana diambil? Pada mekanisme apa tadi? Pada mekanisme transpirasi kan? Ya. Hah? Jadi CO2 bukan berasal dari matahari. CO2 itu ada di udara bebas. Ada di udara bebas. Kapan masuknya ke daun? Pada saat terjadi apa? Fotosintesis. Pada saat transpirasi tadi. Aduh, kalian gimana sih? Bisa nggak dipahami? Ini kan ceritanya peristiwa yang terjadi itu sangat, sebenarnya bisa dibilang bersamaan ya. Bisa dibilang bersamaan. Karena fotosintesis itu juga salah satu reaksi terjadi di siang hari. Transpirasi juga di siang hari. Ya. Jadi pada saat transpirasi, stomata itu tadi terbuka, CO2 masuk. CO2 yang masuk itu dimanfaatkan oleh sel untuk berfotosintesis gitu loh. Paham nggak? Level fokus. Bisa nggak Level fokus. Hah? Kenapa? Putus-putus? Putus-putus ya? Jelas, Ji, Bu. Iya. Iya kan? Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ini rumus kimia. Rumus kimia dari fotosintesis ya. Nah, ada 6 CO2 ditambah 6 H2O. Jadi ada karbon dioksida, CO2 kan karbon dioksida ya. Jadi ada 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air, ditambah bantuan cahaya matahari,
terjadinya melalui ada bantuan klorofil di situ, apa yang dihasilkan adalah C6H12O6. Apa ini? Dia senyawa karbohidrat atau gula, ya. Gula atau karbohidrat. Dan apa produk lainnya? Ada O2, ada oksigen, ya. Nah, jadi produk dari fotosintesis itu ada gula dan ada oksigen. Apa bahan bakunya? Ada karbon dioksida dan ada air. Nah, apa yang dimanfaatkan di sini? Ada energi cahaya. Jadi cahaya inilah nantinya yang bisa mengubah kedua bahan baku ini. Nah, apa peranan klorofil di sini? Klorofil ini yang menangkap energi cahaya matahari. Oke? Jadi hanya klorofil yang bisa menangkap energi cahaya matahari yang kemudian dimanfaatkan untuk mengubah kedua bahan baku ini. Ada CO2, ada H2O. Nah, sekarang apa yang dihasilkan? Ada gula dan ada O2. Ya. Nah, pertanyaan saya, tadi O2 itu dikeluarkan pada saat peristiwa apa? Hah? Di transpirasi tadi O2-nya dikeluarkan atau masuk? Melalui stomata. Keluar kayaknya, Bu. Karena CO2 yang masuk. Kamu nggak catat kah? Nggak dicatat kah itu tadi materinya? Dicatat dong. Dicatat biar diingat. Karena nggak dicatat saja belum tentu bisa diingat. Apalagi kalau nggak dicatat. Ditulis ya. Ini krusial sekali loh. Ini sangat, materi ini sangat mendasar. Ibu minta tolong ditulis, dicatat semua bahan-bahan pembicaraan kita. Ya. Nah, coba lihat. Ini produknya ada gula, ada O2. Nanti gula ini akan dimanfaatkan di proses selanjutnya. Kalau O2 itu akan dimanfaatkan juga di proses yang lain, tapi sebagiannya akan dikeluarkan, akan dibuang. Jadi ini sebagai produk sampah atau produk yang akan dibuang nantinya ya. Nah, jadi catatannya adalah bahan dasar yang kita harus garis bawahi itu ada pada reaksi ini ya. Kalau bicara fotosintesis, ingat fotosintesis itu dari kata foton, artinya cahaya. Jadi yang sangat berperan di sini adalah cahaya matahari. Ya, jadi kita akan membentuk suatu senyawa dengan bantuan cahaya matahari. Apa yang bisa menangkap cahaya itu ada klorofil ya. Klorofil yang menangkap cahaya. Jadi begitu klorofil menangkap cahaya, cahaya itu bisa merubah kedua bahan baku ini. Kedua CO2 dan H2O itu dirubah, akhirnya menjadi, ini ibaratkan kalau kita bikin roti gitu ya. Kalau kita bikin roti, itu kan ada bahan bakunya, ada terigu, ada mentega, ya, ada air dan lain-lain. Ya, kemudian setelah diaduk, dibuat adonan, kemudian di oven ya dengan suhu yang tinggi, dengan panas. Nah, ovennya ini ibaratkan matahari, dan matahari yang memasak, yang menjadi api di situ, menjadi bahan bakar. Nah, setelah di oven menjadi apa? Jadilah sebuah roti. Nah, ya kan roti. Nah, kalau di fotosintesis itu rotinya dia berupa gula atau karbohidrat, ya. Nah, di sini ada produk lainnya yaitu oksigen. Ya, jadi kata kuncinya di sini. Ada Nur Ulfa. Jadi reaksi ini tolong dicatat dan diingat baik-baik komponen-komponennya. Ya. Oke, ini bisa dibaca saja. Nah, kita kembali ke penampang melintang dari daun ya.
Kalau di sini terjadi transpirasi kan di mulut daun, stomata ya. Kalau fotosintesis terjadinya di mana? Kalau kalian lihat gambar ini sel penjaga ada berwarna hijau, sel bunga karang juga dia ada berwarna hijau. Kira-kira fotosintesis terjadinya di mana? Kalau di sel yang ada di epidermis itu berwarna putih transparan. Kira-kira fotosintesis terjadinya di mana? Ini di daun nih ya. Di sel yang mana maksud saya? Fotosintesis. Ayo dijawab. Dibuka mic-nya. Kloroplas, Bu. Hah? Kloroplas. Iya, ini kan ada gambar saya nih. Ada gambar. Ini penampang melintang daun. Ya. Ini epidermis atas. Ini bagian mesofil. Di sini ada jaringan tiang, ada jaringan bunga karang. Ini epidermis bawah. Ini stomata. Nah, pertanyaan saya di bagian mana di sini, di penampang melintang daun ini, di bagian mana terjadi fotosintesis? Di mana? Bagian warna biru, Bu. Mana warna biru? Iya. Ini biru? Ini Iya, yang itu, Bu. Iya, Bu. hijaunya loh. Hijau ini kan? Iya, hijau. Iya. Kenapa banyak terjadi di sini? Karena kalau ada yang bisa jawab ini, Ibu jamin nilainya A. Siapa mau dapat nilai A, jawab ini. Kenapa fotosintesis terjadi di jaringan ini? Jaringan apa namanya ini? Hah? Tidak ada ini yang mencatat. Jaringan tiang, Jaringan Bu. apa? Oke, jaringan tiang. Kenapa banyak fotosintesis terjadi di jaringan tiang? Kenapa? Kalau bisa dijawab ini saya kasih nilai A. Satu-satu ya, sebut nama dulu. Karena Siapa? Ulfa. Iya. Ulfa. Karena apa Ulfa? karena Karena siapa mau jawab? Ranovan tadi sedikit lagi Ranovan. Sedikit lagi. Sudah benar jawabannya tapi belum tepat. Sudah benar, kebanyakan terjadi di jaringan tiang atau di sel tiang. Cuma saya mau tahu kenapa bisa fotosintesis itu banyak terjadi di jaringan tiang. Yang ini. Tiang atau jaringan pagar, karena dia kayak pagar ya. Kayak tiang-tiang pagar yang bersusun rapi. aduh Bu. Kenapa baju salah Ibu? Kenapa ini salah? Kayak kau kayak apa? Penjara saja kalau salah. Aduh saja karena Bu karena memiliki banyak klorofil. Iya, betul sekali. 100. Di Ulfa, cat pagi saya ya, kamu dapat nilai A untuk mata kuliah. Maksud saya untuk bagian saya ya, bagian saya 100 lah nilainya. Kan nanti dibagi 2 nilai dengan Pak Suharman. Bagian saya 100. Ibu berdua akan jawab Ibu. Nah Ulfa bisa sebut ini.
Berdua Kak sama ini, Bu. Kasih saja nilai yang seadanya. Tunggu, masih ada pertanyaan selanjutnya. Kalian simak saja baik-baik ya. Untuk kamu sama siapa ini? Indah, Bu. Tidak, tidak Siapa? punya aplikasinya. Iya, enggak Jadi apa-apa. sama Siapa Kak di sini namanya? tuh. Siapa namanya? Melinda. Melina. Melinda. Melina. Melinda. Oke. Melinda. Oh, Melinda. Tuh, pakai D. Iya. Oke. Oke, nah kita lanjut. Jadi fotosintesis kan tadi membutuhkan klorofil ya. Karena klorofil itu yang menangkap cahaya matahari. Oke. Dia menangkap cahaya, dia masukkan ke dalam selnya ini. Di sini semua. Di bunga karang juga terjadi. Ada juga hijau-hijaunya ini, cuman tidak lebih banyak dari yang ada di tiang. Ya. Jadi klorofil ini menangkap cahaya, makanya fotosintesis terjadi di sini. Yang paling banyak. Hah? Ditangkap di sini. Nah, CO2 yang tadinya masuk di transpirasi itu, ada CO2 yang masuk kan? CO2 itu dipakai juga di sini, dia ditangkaplah, dia masuklah ke dalam sel tiang itu. Nah, lalu dia juga memanfaatkan air. Nah, pertanyaannya, kalau bisa jawabin dapat A lagi. Air yang dimanfaatkan pada fotosintesis itu diambil dari mana? Berasal dari mana? Pada mekanisme apa? Apa Ibu? Siapa? Air. Kan ini berbilang bahan bakunya Air fotosintesis ada CO2 sama air. Kalau CO2 kan itu masuk pada saat membuka stomata pada peristiwa transpirasi, masuk CO2. Nah, CO2 itu dimanfaatkan untuk fotosintesis. Selain CO2 kan ada air. Air juga dimanfaatkan untuk fotosintesis. Pertanyaannya, air itu datangnya dari mana? Ayo, coba bisa jawab. Siapa bisa jawab? Air yang dipakai untuk fotosintesis itu datangnya dari mana? Siapa mau nilai A lagi? Dari akar. Iya, dari akar pada peristiwa apa? H2O ditambah CO2. pada Kita saat bicara 6H2O. Dari mana? Peristiwa apa? 6 CO2. peristiwa reaksi ekstrim. Reaksi apa? Reaksi ekstrim, Bu. Eksoskrim. Apa itu eksoskrim? Ekstrim, Bu. Apa? Coba dikirim di chat. Aduh. Kuliah dulu ya. Mengajar. Reaksi fotosintesis, Bu. Iya, ini kita bicara fotosintesis. 6 2. Nah, kalian lihat ya. Terlihat nggak ini? Terlihat di catatannya Ibu Dek?
Nah, ini kan kita bicara fotosintesis itu ada bahan bakunya H2O, ada CO2 toh untuk menghasilkan gula dan O2. Nah, ini CO2 tadi kan saya bilang dia sumbernya dari mekanisme transpirasi. Pada saat stomata membuka ada CO2 yang masuk. Toh? Nah, CO2 lah yang dipakai jadi bahan baku. Maksudnya di sini kan sel penjaga. Nah, bahan baku lainnya itu ada air. Nah, air itu datangnya dari mana? Oke, datangnya dari akar. Pada mekanisme apa? Kenapa bisa sampai di daun? Mekanisme apa dia? Hmm? Ayo, dong. Ini kan sudah dibahas tadi. Mekanisme peristiwa apa? Peristiwa apa yang terjadi sampai air itu bisa ada di daun? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih lagi nilai 100 nih kalau bisa. Nah, Nana? Proses Bukan proses Apa? proses stomata. Apa? Nggak jelas. Bisa diperjelas. Mekanisme Proses apa? Mekanisme Proses stomata. Mekanisme stomata. stomata itu mulut daun. Mulut daun. Di mulut daun itu pada saat dia terbuka yang masuk itu CO2, yang keluar Mekanisme H2O. pengangkut air. Pengangkutan apa? Mekanisme Fotosintesis, Bu. Hah? Peristiwa fotolisis air pada reaksi terakhir terjadi di tahapan fotosforilisasi non-siklik. Peristiwa transpirasi, Ranovan. Ya, tadi kan kita sudah bahas. Kalau ditranspirasi itu air akan diisap oleh daun. Ya kan? Iya. Kenapa jauh-jauh? Simak saja penjelasannya Ibu baik-baik. Nah, jadi peristiwa transpirasi tadi, kan? Air itu diangkut naik, dialirkan ke seluruh bagian tanaman, sampailah dia ke daun. Di daun kalau ada kelebihan baru dikeluarkan. Melalui apa? Melalui stomata. Nah, jadi air itu bisa sampai di sini karena ada peristiwa transpirasi tadi. Apa yang mengangkut? Ada pembuluh silem. Oke? Nah, jadi kita sudah punya CO2, sudah punya H2O. Dapatnya dari mana? Dari peristiwa transpirasi. Semuanya dari transpirasi. Ya kan? Nah, pada saat transpirasi, air diangkat masuk. Diisi semua sel-sel tadi kan Ibu bilang gitu. Pada saat air masuk ke seluruh bagian tanaman, masuk ke daun, ya mengisi semua sel-sel. Nah, termasuk di sini, di jaringan tiang. Jadi pada peristiwa transpirasi. Nah, apa yang dihasilkan? Ada gula atau karbohidrat dan ada O2. O2 ini yang berlebih nanti dikeluarkan pada saat apa? Pada saat stomata terbuka, ya. Nah, O2 ini akan keluar juga. Tapi ada juga sebagian yang dimanfaatkan di metabolisme yang lain. Gitu, gampang kan?
Fotosintesis, siapa yang bisa hafal ini anunya? Reaksi kimianya. Siapa yang bisa jelaskan? Apa bahan bakunya? Memanfaatkan energi apa? Siapa yang menangkap cahaya? Apa produknya? Siapa yang bisa jelaskan? Bu kasih nilai A juga. Yang bisa. Apa tadi Bu? Proses apa Ibu? Fotosintesis. Proses kimianya fotosintetis Ibu. Ya, mulai bahan bakunya, memanfaatkan energi apa, siapa yang menangkap energi cahaya, lalu apa hasilnya, produknya. Coba, siapa mau? Siapa? Ade? Ayo, waktu wasit. Itu jam 11 ngajar. Baik. Siapa? Nggak ada. Nggak ada yang bisa jelaskan. Nggak dicatat barangkali ini penjelasannya Ibu. Hah? Catat. Pak Novan. Iya, Bu. Ya, coba jelaskan dulu. Ibu mau dengar. Apa yang bisa kamu tangkap? Sampai di sini sih. Hmm? Tapi tidak sampai. Nggak kelihatan ini kan? Menjadi sibuk. Nggak kelihatan ini tulisannya. Ini. Ayo, jelaskan dulu satu orang. Enam H2O, 6 air, 6 molekul air, ditambah 6 molekul CO2 akan menghasilkan 1 molekul gula. C12 H6 O6 C6H12 O6 C6 H12 O6 ditambah O2. 6 molekul oksigen. 6 molekul oksigen. Ya. Oke. Ya, Tante. Ayo. Satu-satu deh jelaskan. Coba Ranovan. Ranovan, jelaskan dulu deh. Apa bahan bakunya? Siapa yang menangkap cahaya matahari? Apa produknya? Coba Ranovan. Ibu satu-satu ya, kalian gantian. Bu, saya. Ranovan to dulu. Oh iya, Bu. Ayo. Ranovan. Iya, Bu. Ya, coba dijelaskan dulu. Apa bahan bakunya, energi apa yang ditangkap, nah, siapa yang menangkap energi, lalu apa produknya. Ayo. Malah dimatikan. Atau Ulfa dulu, nanti semua dapat bagian ya. Kasih dulu temanku yang lain. Ya, Ulfa dulu coba, Ulfa. Ulfa? Iya, Ulfa Bu. atau Melinda? Ya, Ulfa. Coba dulu, Ulfa. Jelaskan ke teman. Biasanya kalau dari teman ke teman itu lebih gampang diterima.
reaksi kimia terjadi saat energi cahaya matahari kemudian bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida dan juga 6 molekul dari air. Kemudian satu glukosa Putus tuh. Ya Bu, putus-putus. Ya itu bagus kalau begitu. Tadi putus-putus. Reaksi Coba lagi. kimia reaksi kimia fotosintesis terjadi saat energi dari cahaya matahari kemudian bereaksi dengan 6 molekul dari karbon dioksida dan juga 6 molekul dari air untuk kemudian menghasilkan dari glukosa dan juga 6 molekul oksigen. Oke, siapa yang menangkap matahari? Siapa yang menangkap matahari? Daun. Daun. Apanya? Apanya daun yang menangkap? Ada ke tangannya tuh daun. Ada Klorofil. ya, ada klorofil. Kan tadi Rovan sudah bilang kalau di sini itu yang ada hijau-hijaunya di sini terjadi fotosintesis toh. Karena ini klorofil yang hijau-hijau inilah yang menangkap cahaya. Ya. Coba lagi Muslim Badi. Gampar ya Mas. Proses fotosintesis membutuhkan Ya. proses fotosintesis membutuhkan 6 molekul air dan 6 molekul karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan menghasilkan glukosa dan oksigen. Oke, siapa yang menangkap cahaya matahari? Klorofil. Oke. Ranovan bisa, Mi? Keluar ke Ranovan. Mana lagi Ade? Hilang, Mi. Hilang, Mi, Ade. Oh, tinggal ini. Ranovan, mana? Hilang juga Ranovan. Ada orang, nggak ada suaranya. Oke. Belinda, coba. Melinda. Mana ini Melinda? Ya Bu. Ya, coba giliran. Tunggu dulu Bu. No escape. Wah. Reaksi kimia fotosintesis itu terjadi pada saat energi dari cahaya matahari kemudian bereaksi dengan 6 molekul dari karbon dioksida dan juga 6 molekul dari air untuk kemudian menghasilkan 1 molekul dari glukosa dan juga 6 molekul oksigen. Oke. Oke, Mi. Cocok, Mi. Nah, karena yang lain menghilang juga, jadi ya sudah, ini saja. Oke, terus inilah apa namanya? Ini ada organel sel namanya kloroplas atau plastida. Di sini ada klorofilnya. Di dalam sini, di dalam gerana. Ini ada klorofil. Oke. Nah, klorofil itu nanti yang menangkap cahaya untuk fotosintesis. Jadi fotosintesis itu terjadi di sini. Ada satu reaksi terjadi di gerana yang ditumpukan-tumpukan yang berwarna hijau ini.
ada satu reaksi lagi terjadi di stroma. Stroma itu cairan yang mengisi rongga. Ya, jadi satu reaksi kimia itu nanti terbagi dalam dua proses. Ada namanya reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang itu kenapa dibilang reaksi terang? Karena dia memang memanfaatkan cahaya. Ya, makanya dia dibilang reaksi terang. Di mana tempat terjadi reaksi terang? Di sini, di gerhana. Di gerhana. Kenapa di gerhana? Karena ada klorofilnya. Ya, karena di gerhana ada klorofil, nah disinilah terjadi reaksi terang. Setelah reaksi terang selesai, akan berlanjut ke reaksi gelap. Terjadinya di mana? Di stroma. Ya, di stroma atau cairan ini, cairan pada kloroplas. Nah, sekarang kita lihat apa itu reaksi terang, apa itu reaksi gelap. Ya, jadi kalau reaksi terang dia membutuhkan cahaya. Kalau reaksi gelap dia tidak membutuhkan cahaya. Ini tinggal berdua ini kalian. Oke. Nah, ini yang kita sebut reaksi terang ya. Nah, cukup kalian tahu saja bahwa ada klorofil di situ tadi, di gerhana. Klorofil inilah yang menangkap cahaya, ya. Nah, klorofil yang menangkap cahaya. Jadi cahaya yang ditangkap oleh klorofil itu akan merubah H2O, ya, akan melepaskan elektron. Lalu elektron-elektron yang dilepaskan, jadi kan ceritanya nih klorofil menangkap cahaya tuh, ya, menangkap cahaya. Akibatnya apa? Di klorofil itu mengalami panas, sangat panas, panas yang berlebih. Jadi karena panasnya berlebih, akhirnya untuk mengurangi panas yang ditangkap itu, dia akan melepaskan elektron. Oke, elektron inilah yang berguna sekali. Untuk apa? Untuk melepaskan molekul H2O atau air tadi ya. H2O itu dilepaskan, dipecahkan menjadi H saja dan O saja. Lalu elektron yang lain akan mengalami transport elektron atau akan mengalami perjalanan-perjalanan. Nah, selama dia berjalan-jalan itu dia akan berubah bentuknya. Nah, pada saat dia berubah bentuknya, dia akan menghasilkan energi ya atau ATP. Oke, lalu elektron itu akan masuk lagi ke klorofil yang lain. Nah, dan dia juga menangkap juga cahaya matahari. Akhirnya dia kepanasan, dia melepaskan elektron. Terjadi lagi transport elektron. Ini ada perjalanan elektron. Di sini dia berubah bentuknya. Pada saat dia berubah bentuknya, dia akan menghasilkan energi dalam bentuk NADPH. Oke, jadi dalam satu siklus reaksi terang, itu ada dua produk yang dihasilkan. Ada ATP dan ada NADPH. Ini ya, energi yang dihasilkan pada transport elektron pertama, itu ada ATP, dan ada NADPH di siklus kedua. Oke, jadi tadi fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Apa yang terlibat di reaksi terang itu ada H2O saja. H2O. Ringanku. Ya, bisa dipahami ini reaksi terang? Ya. Lalu setelah itu, setelah dihasilkan ATP dan NADPH, dia akan berlanjut ke reaksi gelap. Reaksi gelap itu berupa siklus ya. Mungkin dihapus ini. Mungkin dihapus ini. Ini reaksi, aduh, oh ini clear all. Ya, jadi setelah selesai reaksi terang,
ATP dan NADPH itu akan dipakai di reaksi gelap. Apa yang terjadi di sini ada 3 fase. Ada fase karbon fiksasi, ada fase reduksi, ada fase regenerasi. Disinilah dimanfaatkan ATP, lalu dihasilkan 1 molekul gula. Ya, nah di sini kita dapatkan gula. Nah makanya di apa yang dipakai di sini ada CO2, ada karbon dioksida. Karbon dioksida ditambah dengan ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang itu akhirnya menghasilkan gula, ya, melalui 3 siklus. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi masih kembali ke fotosintesis reaksinya. Tadi kan kita bicara H2O ditambah CO2 menghasilkan gula dan O2. Nah, kapan H2O dipakai? Itu pada saat reaksi terang. Yang ada cahaya di sini ditangkap oleh klorofil kan? Lalu menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH itu dipakai dalam reaksi gelap. Nah, ditangkaplah CO2 di sini, lalu mengalami siklus, dipakailah ATP dan NADPH-nya untuk merubah bentuk dari CO2, akhirnya menghasilkan gula. Sederhananya seperti ini, ya. Jadi H2O itu dipakai pada siklus pertama, yaitu reaksi terang. Yang dihasilkan ada O2 dan ATP dan NADPH. Lalu di reaksi gelap, ATP dan NADPH itu dipakai sebagai sumber energi. Apa yang ditangkap? Ada CO2, dirubahlah menjadi gula. Paham? Ada yang mau jelaskan? Reaksi terang dan reaksi gelap? Reaksi terang menghasilkan apa? Memanfaatkan apa? Apa bahan baku di reaksi terang? Apa yang dihasilkan? Kemudian di reaksi gelap, apa yang dihasilkan dan apa yang dimanfaatkan? Saya ulangi atau ada yang bisa jelaskan? Atau bertanya kalau belum paham? Halo? Halo? Mana ini orang-orang? Direspon lah. Iya, Bu. Ya. Siapa lagi bisa jelaskan reaksi terang dan gelap? Atau diulangi? Mungkin bagus, Bu, kita ulang kembali, Bu. Karena rusak jaringan, Bu, putus-putus suara tak. Oke, saya sebenarnya rekam juga ini. Saya ulang, nah. Atau lebih gampang di sini aja deh. Simple. Nah, ini. Ya. Kan tadi kita sudah bicara rumus kimia. Ada H2O, ada CO2. Menghasilkan gula dan O2 ya. Nah, sekarang kita bagi. Di fotosintesis itu ada 2 reaksi. Ada reaksi terang, ya. Ini semua terjadi di plastida, di kloroplas, ya. Di kloroplas itu ada grana, ada stroma. Ini cairannya saja. Di cairan ini stroma namanya. Reaksi terang itu terjadinya di grana. Nah, si grana ini mengandung klorofil di dalamnya. Ada banyak klorofil. Klorofil yang menangkap cahaya matahari ya. Ditangkapnya cahaya, ditangkapnya air. Ada air yang masuk ke dalam grana. Nah, cahaya itu nanti menghasilkan elektron. Nah, elektron itu akan memecah H2O ini akan dipecahkan menjadi O2 dan hidrogen. Oke, hidrogennya itu nanti akan membentuk NADPH bersama elektron yang keluar pada saat klorofil menangkap cahaya. Elektron yang keluar juga akan menghasilkan ATP. Oke, jadi pada reaksi terang ada 3 produk yang dihasilkan. Ada ATP,
ada NADPH, dan ada O2. Nah, ATP dan NADPH ini akan lanjut menuju stroma. Apa yang terjadi di stroma? Ada reaksi gelap. Di stroma itu akan menangkap CO2. CO2 akan dirubah bentuknya melalui pada stroma ini. Apa yang bisa merubah? Dia membutuhkan energi untuk merubah CO2. Energi apa yang dipakai? Ini ada ATP, ada NADPH dari hasil reaksi terang. Nah, CO2 itu dirubah menjadilah satu molekul gula. Begitu. Ya. Jadi di sini reaksi terang, di sini reaksi gelap. Jadi pada reaksi terang yang dihasilkan ada O2, ada ATP dan NADPH. Ya. Pada reaksi gelap yang dihasilkan adalah gula. Bisa. Nah, ini yang dihasilkan pada reaksi terang. Oke. Sementara yang dihasilkan pada reaksi gelap adalah gula. Bisa. Nah, ini reaksi gelap. Oh my God. Susah. Terhapus semua. Ya, ini reaksi gelap. Yang dihasilkan adalah gula. Sementara untuk reaksi terang ada O2 dan ada ATP dan NADPH. Gitu. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita kembali ke reaksi tadi, ya, reaksi fotosintesis, apa tadi reaksinya? Ada 6 CO2 ditambah 6 molekul H2O air akan menghasilkan 1 molekul C6 H12O6 ditambah O2, ya. Ya. Ini ternyata ya, 6 CO2 menghasilkan ini dulu ya, ini dulu yang pertama. Ini adalah reaksi terang. H2O bahan bakunya, produknya adalah O2. Sedangkan CO2 lah yang produknya akan dirubah menjadi gula. Begini. Begini dia simpelnya. Ya. Jadi CO2 akan menghasilkan O2, CO2 sama. Ini H2O akan menghasilkan O2, ya. H2O itu menghasilkan O2, CO2 itu akan menghasilkan gula. Oke. Jadi inilah yang kita sebut reaksi terang dan ini kita sebut reaksi gelap. Bisa ya? Bisa?
Halo? Oke lah, karena sudah jam 11, ada mau ditanyakan enggak?